Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Akhirnya kita kembali lagi di kelas dengan mata pelajaran fikih. Jadi, semoga kalian semua sehat dan tetap semangat dalam pelajaran kali ini walaupun kita masih belajar melalui online. Doakan semoga kita bisa segera cepat bertemu di dalam kelas. Nah, setelah kemarin kita belajar tentang thaharah, maka hari ini kita masuk ke bab kedua. Jadi yang hari ini kita akan kita pelajari adalah tentang sholat fardu. Bab 2, sholat fardu. Kalau kalian lihat di layar, materi pertama halaman 16-17. Nah, itu halamannya persis sama dengan yang ada di LKS. Jadi kalau kalian bingung dengan apa yang Bapak jelasin, kalian bisa baca langsung halaman 16 sama 17. Oke? Nah, langsung kita masuk ke materi pertama. Nah, pengertian dan dasar hukum sholat. Jadi, sholat secara bahasa artinya adalah doa. Jadi gitu doang. Sholat artinya adalah doa. Nah, kalau di buku ada tuh ayatnya, washolli alaihim innas sholata sakanun lahum, dan berdoalah untuk mereka. Nah, kata washolli alaihim berarti berdoalah untuk mereka. Jadi sholat secara bahasa memiliki arti doa. Jadi ingat ya, artinya adalah doa. Lalu secara istilah itu apa? Nah, sholat secara istilah adalah ibadah yang dilakukan dengan gerakan dan ucapan tertentu berdasarkan syarat dan rukun tertentu. Jadi, sholat adalah gerakan dan ucapan khusus. Jadi ada ucapan khususnya tuh, ada gerakan khususnya. Dan syarat dan rukun tertentu, berdasarkan syarat dan rukun tertentu. Syarat dan rukun yang telah ditetapkan dari zaman Nabi. Oke? Jadi itu istilahnya. Jadi kalau kalian bingung, untuk nyingkatnya jadi itu, ibadah yang dilakukan dengan gerakan dan ucapan tertentu berdasarkan syarat dan rukun tertentu. Nah, untuk syarat dan rukun tertentunya, gerakannya nanti kita akan pelajari. Lalu dasar hukum sholat fardu, yang ketiga ini apa? Hukumnya wajib. Lalu sholat wajib itu ada apa aja? Nah, sholat wajib itu yang kita tahu ada 5 yang kita lakukan tiap hari. Yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Oke, jadi ada 5. Nah, ini pengertian dan dasar hukum sholat. Jadi, ini ada nih di halaman 16, kalian bisa baca sendiri. Yang di layar ini cuma Bapak singkat aja, Bapak ringkas. Semoga kalian bisa gampang mengertinya. Nah, selanjutnya keutamaan sholat 5 waktu. Dalil yang menjadi dasar hukum kewajiban sholat adalah salah satunya ada di surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Jadi sholat fardu itu sudah diwajibkan dan sudah ada dalilnya, yaitu dalilnya ada di surat Al-Baqarah ayat 43. Oke? Di dalam buku itu ada 3. Nah, tapi di sini Bapak masukkan 1 saja. Semoga kalian bisa menghafalnya dan dipahami artinya juga. Oke? Nah, selanjutnya kita masuk ke syarat wajib sholat. Nah, syarat wajib sholat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yang pertama, beragama Islam. Mesti diperhatikan bahwa syarat wajib sholat adalah wajib beragama Islam. Jadi bagi yang bukan orang Islam maka tidak diwajibkan sholat. Dan salah satu agar orang bisa menjadi Islam adalah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, baru setelah itu dia telah dianggap Islam dan diwajibkan untuk sholat. Yang kedua, suci dari haid dan nifas bagi wanita. Nah, ini jelas ya. Jadi kalau wanita sedang dalam keadaan haid dan nifas, maka tidak diwajibkan baginya sholat. Berakal sehat. Nah, berakal sehat ini maksudnya adalah tidak gila. Jadi, selama mereka tidak gila, maka mereka wajib melakukan sholat. Sudah balik, nah sudah dewasa. Nah, ini kalau di cowok ditandai dengan mimpi basah, kalau bagi wanita ditandai dengan haid. Jadi saat mereka sudah mimpi basah, maka mereka wajib sholat. Saat para wanita sudah haid, maka diwajibkan baginya sholat. Kalau tidak melakukan sholat, maka berdosa.
Nah, sudah yang kelima, sudah sampai seruan untuk sholat. Jadi sudah ada yang mengingatkan mereka untuk sholat. Jadi misalnya kita sudah balik, terus diingatkan sama orang tua kita, ayo sholat. Atau diingatkan oleh ustadz, ayo sholat. Atau diingatkan oleh guru, ayo sholat. Maka ketika seruan itu sudah sampai kepada kita, maka kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Dan yang terakhir adalah terjaga atau tidak tidur. Nah, ini jelas ya. Jadi orang tidur itu tidak diwajibkan sholat selama dia masih tertidur. Sedangkan kalau dia terjaga dan sudah masuk waktunya sholat, maka diwajibkan baginya melaksanakan sholat yang sudah memasuki waktunya. Oke? Itu syarat wajib sholat. Nah, ada 6. Jadi kalian usahakan dihafal nih syarat wajib sholatnya. Oke? Selanjutnya syarat sah sholat. Nah, syarat sah sholat adalah suci dari hadas besar dan kecil. Nah, itu jelas ya. Kemarin kita belajar di Toharoh adalah tentang bersuci, suci dari hadas besar dan kecil. Nah, ketika kita dalam keadaan suci, maka sholat kita sah contohnya. Nah, yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Jadi intinya suci dari najis nih yang kedua. Kita belajar juga kemarin di Toharoh cara membersihkan najis sebelum melakukan sholat. Jadi antara materi sebelumnya dan sekarang masih nyambung ya. Kalau kemarin caranya bersuci untuk sholat, dan di materi sekarang ini kita belajar tentang caranya sholat. Dan yang ketiga adalah menutup aurat. Nah, ingat nih, ketika kita ingin melakukan sholat, maka pastikan aurat kita tertutup. Nah, bagi laki-laki, auratnya itu dari pusar sampai lutut. Nah, pastikan bagian itu tertutup. Nah, kalau bagi perempuan, seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Oke? Jadi muka sama telapak tangan boleh terlihat dan sisanya tertutup. Kalau kita bilang wanita itu sholatnya menggunakan mukena. Kalau cowok, baju koko, sarung, yang asalkan perutnya tertutup. Oke? Dan yang keempat, yang jelas adalah menghadap kiblat. Jadi dipastikan sebelum sholat kita menghadap kiblat. Dan yang terakhir, sudah masuk waktu sholat. Nah, yang ini mesti diperhatikan bahwa ketika sudah masuk waktu subuh, maka kita sholat subuh. Jangan ketika sudah masuk waktu subuh, kita sholat zuhur. Itu beda ya. Jadi pastikan sudah masuk di waktu sholat masing-masing. Maka sholatnya itu bisa dikatakan sah. Oke? Terus apa bedanya sih Pak tadi syarat wajib sama syarat sah? Syarat wajib itu wajib dilakukan. Jadi ketika salah satu di antaranya tidak ada, maka tidak wajib baginya untuk melaksanakan sholat. Haram baginya untuk melaksanakan sholat. Sedangkan syarat sah, kalau misalnya ada salah satu di antara ini tidak ada, maka bisa digantikan dengan syarat lain. Misalnya menghadap kiblat. Kalau kita sedang dalam perjalanan jauh, maka tidak diharuskan sholat menghadap kiblat. Oke? Nah, jadi cukup sekian pelajaran hari ini. Jangan lupa dibaca-baca lagi buku materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.